Selasa malam, aku menyelesaikan pekerjaan rumahku lebih awal. Aku duduk di meja belajarku dan kubuka buku gambarku. Gambar wajah cowok yang sudah meninggal itu melayang jatuh. Kuambil gambar dan kuamati. Kenapa aku menggambar cowok yang sudah meninggal? Tanyaku dalam hati. Kumiringkan kertas itu ke satu arah, lalu ke arah lain. Seolah dengan melihatnya dari arah yang berbeda-beda, aku akan memperoleh jawaban. Mata yang kelam itu menatapku, tidak mengungkapkan apa-apa. Kenapa aku menggambar cowok yang sudah meninggal? Siapa dia? Aaron tidak mau memberitahu apapun lagi tentang cowok ini. Ia sangat marah pada dirinya sendiri karena tidak bisa menahan diri dengan mengatakan cowok ini sudah meninggal. Aku berusaha meminta maaf pada Aaron di sekolah, tapi ia berbalik dan bergegas pergi. Setiap kali aku menelpon ke rumahnya, Jake yang menjawab dan mengatakan Aaron tidak ada di rumah. Aku tidak sanggup kehilangan dirimu, Aaron, gumamku keras-keras. Kau terlalu berarti bagiku. Aku tidak sanggup kehilangan dirimu. Kupandangi wajah dalam gambar itu. Siapa kau? Tanyaku padanya, dan kenapa aku menciummu di pondok itu? Kenapa aku menggambar cowok yang sudah meninggal? Dan kenapa aku berkali-kali menggambarnya? Pikiran yang menakutkan membuatku bergidik meskipun kamarku terasa panas. Apakah cowok yang sudah meninggal ini mengontrol tanganku, membimbing tanganku dari dalam kuburnya? Kuremas-remas gambar itu, lalu kuambil 2 pensil hitam dari laci meja. Aku mencondongkan tubuh di atas buku gambar dan mencoba menguatkan tanganku. Aku akan menggambar anak kucing, kataku memutuskan. Batas waktu untuk menyerahkan portfolio seni itu tinggal 2 minggu lagi. Kalau aku tidak punya gambar yang ditunjukkan, aku tak akan diterima di kursus itu. Aku akan menggambarmu, Rooney. Di mana kau? Tentu saja kucing bodoh itu tidak ada kalau aku sedang membutuhkannya. Aku membungkuk di atas buku gambar dan mulai menggambarnya mengikuti ingatanku. Martha! Mom memanggilku. Adriana datang! Kudengar suara langkah kaki Adriana di koridor. Hei, apa kabar? Tanyaku ketika ia masuk ke kamar. Ya salah, bagaimana keadaanmu? Ia membuka tutup telinganya yang terbuat dari wol dan jaket birunya. Lalu dilemparkannya ke tempat tidurku. Rambutnya yang hitam keriting disibaknya dengan kedua tangannya. Wow, di luar dingin sekali dan kau tampak sehat. Iya, aku merasa baik-baik saja. Jawabku pelan. Aku sudah berkali-kali minta maaf pada Laura dan Adriana sejak insiden papan luncur hari Sabtu itu. Paling tidak sudah 12 kali aku minta maaf pada mereka dan mengatakan aku sehat-sehat saja. Tapi mereka tidak berhenti menanyakan keadaanku dan mereka terus-menerus mengatakan betapa aku tampak sehat. Adriana duduk di sebelah jaketnya di tempat tidurku. Ia menghela nafas. PR-mu sudah selesai. Aku mengangguk. Iya, PR-ku tidak banyak kok. Jadi kupikir aku mau coba membuat sketsa saja. Portfolio ini, suasana di rumahku kacau, sela Adriana. Orang tuamu? Tanyaku. Mereka bertengkar lagi. Kau mau menginap di sini malam ini? Seringkali kalau orang tuanya bertengkar, Adriana melarikan diri dengan menginap di rumahku. Kadang-kadang keadaan begitu buruk sampai ia ingin pindah ke rumahku untuk selamanya. Bukan orang tuaku, kata Adriana sambil menendang karpet dengan ujung sepatunya. Dad pindah rumah hari Minggu. Ia mengerang. Akhirnya, aku tidak tahu mesti bilang apa. Aku tahu Adriana lebih dekat dengan ayahnya daripada dengan ibunya. Kurasa ia tidak suka ayahnya pergi. Ia cuma pura-pura senang. Soal Ivan, katanya sambil memutar penutup telinga wolnya yang panjang berwarna biru. Ivan lah yang kucemaskan. Aku memutar kursi belajarku supaya bisa memandangnya. Aku meletakkan buku gambarku di pangkuan dan aku membuat sketsa sambil bicara dengannya. Apa yang dilakukan Ivan kali ini? Adriana ragu-ragu. Aku tidak tahu pasti, tapi kemarin malam aku masuk ke kamarnya untuk menanyakan sesuatu padanya. Ternyata ada tape player dan Discman baru di kamarnya. Aku berhenti membuat sketsa. Terus, memangnya kenapa? Ia melingkarkan penutup telinganya di pergelangan tangan, matanya yang hitam berkilauan.
Dari mana Ivan dapat uang untuk membeli barang-barang itu? Aku berpikir menunggu ia melanjutkan kata-katanya. Kurasa dia mencuri, katanya akhirnya. Maksudku, dia bergaul dengan anak-anak berandalan. Beberapa di antara mereka dikeluarkan dari Waynesbridge High. Entah karena apa, mungkin karena mereka membakar kamar mandi atau apa. Hah, hebat, gumamku sambil membelalakan mata. Well, Ivan selalu kumpul-kumpul dengan anak-anak itu, Adriana meneruskan. Katanya mereka itu asik, mereka tahu cara bersenang-senang. Dilemparkannya penutup telinganya ke tempat tidur. Keningnya berkerut dan sekarang tiba-tiba Ivan punya Discman dan tape player baru. Dia pasti mencuri. Aku tahu dia kacau sekali, Martha. Dia akan menghancurkan hidupnya dan aku... Sebelum menanggapi kata-katanya, aku memandang sketsaku dan berteriak kaget. Tidak! Tidak! Bukan kucing yang kugambar, melainkan wajah itu lagi. Apakah aku tidak bisa menggambar objek lain? Kurasakan tangan Adriana di bahuku. Aku menoleh dan kulihat ia tengah menatap wajah cowok itu. Ia menelan ludah. Matanya menyipit, ia menggertakkan gigi. Mau nonton pertandingan basket Jumat malam nanti? Tanyanya tiba-tiba, tangannya masih ada di bahu sweaterku. Pertandingan Shadyside Jumat malam, katanya. Mau ikut? Kau tahu kan bersenang-senang, berusaha melupakan segalanya. Aku tidak mau melupakan, pikirku suram. Aku ingin mengingat. Tentu, kataku. Ide bagus, ayo kita bersenang-senang. Aku pergi ke pertandingan itu bersama Adriana dan Laura. Laura menjemput kami agak terlalu cepat, jadi kami berkeliling kota dulu dengan mobil Bonfil milik Laura. Radionya diputar keras-keras sepanjang perjalanan. Kami bernyanyi keras-keras dan berteriak-teriak pada cowok-cowok di jalanan. Kami menjerit-jerit ketika berbelok, kami tertawa dan bercanda. Tingkah kami seperti anak-anak brengsek, tapi kami tidak peduli. Musim dingin kali ini muram dan dingin sekali. Kami bertekad akan bersenang-senang. Mobil kami menderu memasuki tempat parkir murid di sekolah, kira-kira 10 menit setelah pertandingan dimulai. Dengan susah payah kami masuk ke gedung olahraga, disambut bunyi bola basket yang didribble di lantai kayu yang keras dan sorak-sorai penonton. Ketika kami naik ke tribun dan mencari kursi kosong, aku melihat papan skor. Sudah 8-2 untuk kemenangan lawan kami. Ironton Hawks. Bukan awal yang bagus. Ayo Tigers, teriakku. Tigers pasti menang. Laura, Adriana, dan aku memaksa beberapa anak pindah ke bawah. Kami berdesak-desakan duduk di kursi di bagian atas tribun. Shadyside menambah angka dengan satu layup mudah, dan para penonton ramai bersorak-sorak. Kemana Aaron malam ini? Laura berteriak untuk mengalahkan gemuruh suara penonton. Aku mengangkat bahu. Entah dia tidak menelpon. Aku berpaling ke lapangan bertekad untuk memusatkan perhatian pada pertandingan. Malam ini aku tidak mau memikirkan Aaron atau siapapun. Aku ingin menikmati pertandingan basket ini, bersorak bersama penonton lain, berteriak mendukung Tigers, mungkin berjalan-jalan dengan Adriana dan Laura setelah pertandingan nanti. Atau mangkal di The Corner atau Pete's Pizza. Aku ingin berbuat seperti orang lain, bukan seperti orang sinting dengan sepotong hidupnya yang hilang. Orang sinting yang dikasihani orang lain. Ayo Tigers! Peluit berbunyi. Time out. Kulihat Corky Corcoran melompat dan memimpin pasukan cheerleader memasuki lapangan. Coba lihat cowok anggota Hawks itu, teriak Adriana. Ia menunjuk ke tempat duduk di tim lawan di seberang lapangan. Yang mana? Aku memicingkan mata karena silau oleh cahaya lampu yang terang benderang. Yang tinggi itu. Ia tertawa. Mereka semua tinggi, yang rambutnya hitam keriting itu. Aku memicingkan mata lagi. Yang tidak tahu cara mengikat tali sepatunya itu. Adriana tidak memedulikan komentar sinisku. Pokoknya aku akan bersorak mendukungnya, serunya. Wow, aku menggeleng. Dasar pengkhianat. Para anggota cheerleader menari-nari, lalu lari keluar lapangan. Para pemain melemparkan handuk dan botol air mereka dan berjalan memasuki lapangan kembali. Terdengar bunyi bel. Pertandingan dimulai. Pertandingannya sangat seru. Mendekati akhir babak pertama, skor bertahan 24-24. Aku lapar, erang Laura. Ditariknya lenganku. Ayo, kita terobos kerumunan orang dan pergi beli makanan.
Iya, ayo, kata Adriana setuju. Kira-kira 1 menit sebelum babak pertama selesai, kami bertiga berjalan turun di gang tribun. Di luar gedung olahraga, banyak kios makanan menjual popcorn, hotdog, dan sebagainya. Kami sudah hampir sampai di lapangan pertandingan ketika seorang pemain Hawks menambah angka dengan melakukan slam dunk. Penonton menggerutu melihat Hawks memimpin. Kulihat pemain-pemain kami berbalik untuk menggiring bola ke bidang lawan. Kulihat wajah mereka yang tegang, ekspresi mereka yang keras. Mereka bertekad untuk tidak kalah pada babak pertama. Sebuah pas menyusul 1 pas lagi. Pemain itu mulai mendribble. Sayang ia kehilangan bola. Kulihat mukanya berkerut marah. Kulihat wajahnya, astaga. Tidak, ia memiliki wajah itu. Wajah yang kugambar. Itu dia. Jeritku sambil berusaha mencengkram Adriana. Itu dia. Aku gagal meraih bahunya. Hampir saja aku jatuh di gang tribun. Aku berhasil mempertahankan keseimbangan. Segera aku memandang ke lapangan. Seorang pemain shady side lainnya berpaling. Ternyata ia juga memiliki wajah itu. Wajah yang sama. Kuamati 2 pemain lain. Kuamati rambut mereka yang coklat berombak, hidung mereka yang mencuat, mata mereka yang kelam dan serius. Wajah itu? Mereka semua memiliki wajah itu. Wajah yang berkali-kali kugambar. Wajah cowok yang sudah meninggal itu. Dan ketika mereka menoleh untuk membalas pandanganku, senyum mereka lenyap, mulut mereka berkerut, mata mereka membelalak ngeri, dan mereka semua menjerit. Dan aku pun ikut menjerit. Itu dia, itu cowok yang sudah meninggal itu dia. Dirikukah yang meneriakkan kata itu berkali-kali? Kurasakan semua orang memandangiku ketika Adriana dan Laura menarikku dari tribun. Itu dia, lepaskan aku, itu cowok yang sudah meninggal itu, aku harus melihatnya. Bel berbunyi tepat di atas kepala kami. Aku langsung terdiam karena kaget. Teman-temanku menyeretku ke pintu gedung olahraga. Aku meronta-ronta, aku harus melihatnya. Aku harus bicara dengan dia. Tapi para pemain sudah berbalik pergi. Mereka lari keluar lapangan menuju ke ruang locker. Martha, ayo. Adriana menarikku ke koridor. Bersama Laura, ia membawaku menjauhi kios-kios makanan, menuju ke ujung koridor yang panjang. Kami berhenti di tangga di samping kafeteria yang gelap. Akan kuambilkan minum untuknya, kata Laura pada Adriana. Kulihat ia berlari kembali ke arah gedung olahraga. Aku duduk di anak tangga paling bawah. Adriana duduk di sampingku. Martha, kau sudah baikan sekarang? Entahlah, jawabku sejujurnya. Kupejamkan mataku dan kulihat para pemain itu lagi. Pemain-pemain dengan wajah yang sama. Wajah cowok yang sudah meninggal itu. Apakah aku baik-baik saja? Aku betul-betul tidak tahu, Adriana. Ketika kubuka mataku, kulihat di tangannya terdapat koin besar berwarna keperakan. Akan kutunjukkan kepadamu latihan relaksasi yang kupelajari dari Dr. Corbin. Latihan ini selalu bisa membuatku tenang kalau sedang stres. Diangkatnya koin itu ke dekat wajahku. Perhatikan koin ini, bisiknya. Ikuti dengan matamu. Digerakannya koin itu perlahan-lahan, ke kiri dan ke kanan, di dekat wajahku. Koin itu berkilau redup diterangi cahaya remang-remang. Adriana berbisik pelan ketika ku ikuti gerakan koin itu. Pusatkan pikiran pada koin ini. Tenang, tenang. Teruskan, perhatikan koin ini. Karena aku ingin wajah-wajah itu menghilang dari benakku, kupatuhi kata-katanya. Aku ingin diriku tenang, aku ingin diriku baik-baik saja. Koin itu bergerak perlahan di depanku. Maju, mundur. Maju, mundur. Kucengkram tangan Adriana. Wow, apa yang kau lakukan? Tidak apa-apa, Martha, jawabnya pelan. Dengan lembut, dilepaskannya tanganku dari pergelangan tangannya. Aku melakukan hipnotis padamu supaya kau bisa tenang. Aku memandangnya dengan mata memicing. Wajahnya menghilang membentuk bayang-bayang. Lalu tampak jelas lagi ketika ia mencondongkan tubuh ke dekatku. Kau menghipnotisku? Tanyaku. Ia mengangguk, rambutnya yang hitam tergerai menutupi matanya. Tenang, aku sering melakukannya pada diriku sendiri. Gampang kok.
Diangkatnya koin itu lagi, tapi kutepiskan tangannya. Aku sudah baikkan, kataku padanya. Laura bergegas-gegas mendatangi kami, diberikannya air dingin dalam gelas kertas kepadaku. Ia mengamati ketika aku mengambil gelas itu dari tangannya. Wajahnya tampak prihatin. Kau baik-baik saja? Kau baik-baik saja? Aku mengangguk seraya meneguk air dingin itu banyak-banyak. Iya, aku tidak apa-apa. Betul kok. Aku tidak tahu kenapa aku bersikap begitu di dalam tadi. Ku dengar teriak-teriakan dari dalam gedung olahraga serta suara tawa keras di koridor. Aku ingin tertawa juga. Aku tidak mau duduk di sini dalam kegelapan, minum air, menatap wajah cemas teman-temanku. Ada apa? Tanya Laura. Aku menggeleng. Kumiringkan gelas itu dan kuminum airnya sampai habis. Entahlah, aku melihat wajah itu. Kalian tahu kan, wajah yang berkali-kali ku gambar itu. Regu Tigers, semua anggotanya. Kulihat mereka semua memiliki wajah yang sama. Kulihat Laura saling lirik dengan Adriana. Aneh juga, gumam Adriana. Aku menarik napas dalam-dalam. Wajah siapakah itu? Aku mendesak. Aku melompat bangun dan mencengkram bahu Laura. Katakan padaku sekarang juga, wajah siapa itu? Dengan lembut, Adriana menarikku menjauhi Laura. Kau tahu, kami tidak bisa mengatakannya, katanya. Pelan, tapi tegas. Laura menunduk. Aku ingin bisa membantumu, Marta, tapi doktermu bilang... Katakan, jeritku, katakan padaku. Sudahlah, ayo kita pulang saja, kata Laura lembut. Mereka membimbingku ke pintu. Kakiku terasa lemas dan goyah, sekujur tubuhku terasa tegang dan gemetar. Anak-anak berkerumun di luar gedung olahraga, makan dan mengobrol. Beberapa anak memanggil kami, tapi kami jalan terus. Kucoba untuk tidak memandang siapapun. Aku takut melihat wajah cowok itu lagi. Kami melewati gedung olahraga dan berbelok di pojok, melangkah ke pintu belakang yang menuju lapangan parkir. Udara terasa lebih sejuk. Aku bisa mendengar bunyi bel di dalam gedung olahraga. Babak kedua akan dimulai. Tiba-tiba aku merasa sangat tidak enak. Aku cuma ingin bersenang-senang dan sekarang aku malah merusak seluruh rencana. Aku merepotkan diriku sendiri dan juga kedua temanku. Aku sudah membuka mulut untuk minta maaf ketika aku melihat dua sosok tubuh yang bersandar pada loker di ujung koridor. Cowok dan cewek, tersembunyi dalam bayang-bayang. Mereka berpelukan, cewek itu bersandar pada loker, cowok itu menciumnya. Cowok itu memunggungi kami. Ia menarik kepalanya dan pelan-pelan menoleh. Ketika kami bertiga melewati mereka, kurasa ia mendengar suara langkah kami di lantai. Ia menoleh dan wajahnya tampak olehku. Wajahnya. Aku melihat wajahnya. Aku nyaris tidak percaya, tapi aku melihatnya begitu jelas, sangat jelas. Tidak, teriakku. Ternyata kau. Marta, tunggu, serunya. Ia berbalik meninggalkan cewek yang bersandar pada loker itu. Ron? Aku tak sanggup berkata-kata. Ketika ia mendekatiku, aku melihat cewek itu, melihat rambut merahnya yang ikal, wajahnya yang bulat dan pucat, lipstik merahnya yang menyala. Justin. Ternyata itu Aaron dan Justin. Marta, dengar, kata Aaron, napasnya terengah-engah. Karena mencium Justin atau karena kaget melihatku? Ia menarik napas dalam-dalam dan mencoba bicara lagi. Marta, aku harus memberitahumu. Adriana mendorongnya. Jangan sekarang, Aaron, katanya ketus. Marta sedang mengalami kesulitan, kata Laura padanya. Diseretnya aku. Pergi, Aaron, kata Adriana dingin. Kau juga, Justin, pokoknya pergi. Marta tidak bisa bicara denganmu sekarang. Ia dan Laura menarikku. Kulihat Aaron mengangkat bahu dengan pasrah. Kucoba membaca ekspresi wajahnya, tapi aku tidak bisa memahaminya. Apakah ia tampak merasa bersalah atau malu? Apakah ia tidak peduli? Kulihat ia dan Justin berbalik dan berjalan menuju gedung olahraga. Aku keluar melewati pintu, memasuki malam yang gelap. Malam yang paling gelap. Aku serasa memasuki kegelapan yang dingin. Karena selama ini aku percaya sepenuhnya pada Aaron. Aku percaya ia menyayangiku dan bukan menyayangi Justin. Sekarang apa yang bisa aku percaya? Apa?
Aku bahkan tidak bisa lagi mempercayai pikiranku sendiri, pikirku. Malam gelap yang penuh halusinasi, penuh wajah-wajah tidak berbentuk dan wajah-wajah yang nyata. Aaron dan Justin, kenapa mereka begitu nyata? Kenapa mereka bukan halusinasi saja? Kenapa mereka berciuman di balik punggungku sementara aku mempercayai mereka? Apalagi yang bisa aku percaya sekarang? Sebelum aku sadar, Laura dan Adriana sudah pergi. Aku berada di kamarku lagi, kembali berada di tempat yang terang. Aku memandangi cahaya putih menyilaukan lampu mejaku. Aku duduk di sana membuat sketsa lagi, menggambar wajah cowok itu. Sambil memandangi cahaya putih itu, seakan-akan cahaya itu menghangatkanku, membuatku tenang. Aku tidak ingin melihat kegelapan itu lagi. Aku ingin tetap berada di tempat terang, berenang di dalamnya, mandi di dalamnya, dan tinggal di dalamnya. Kemudian aku menggambar wajah itu lagi berulang kali. Dan sementara aku memandangi wajah itu mulai bergerak. Wajah itu bergerak dalam ingatanku, bersama pemandangan lain, pemandangan yang hilang dari bulan November yang terlupakan itu. Ingatanku mulai kembali. Aku memandangi cahaya itu mendorong ingatanku supaya kembali, mendorongnya supaya hidup lagi. Apakah kali ini semuanya akan kembali? Aku bertanya-tanya, apakah aku akan mengingat semuanya kali ini? Tanyaku dalam hati sambil memandangi cahaya putih yang hangat itu dengan penuh semangat, sekaligus takut yang mencekam.